Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noni Julia dengan nomor BP 181081 Di sini saya akan membahas materi rangkuman yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian dan juga ruang lingkup dari sosiologi pasar. Sosiologi pasar dimengerti sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan juga pasar. Dalam hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat ini dapat mempengaruhi pasar, dan begitu juga sebaliknya, bagaimana pasar dapat mempengaruhi masyarakatnya. Sosiologi pasar didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pasar. Dari definisi ini terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu pendekatan sosiologis dan fenomena dari pasar. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pasar seperti ruang dan waktu pasar, aktor pasar, uang, perdagangan, dan proses berbelanjanya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan fenomena pasar adalah gejala dari cara pertemuan antara penjual dan juga pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses ruang dan waktu. Saya Muhammad Tasbih Rifki BP 1810812012 akan menjelaskan materi mengenai peletak fondasi sosiologi pasar. Menurut Karl Marx, menjelaskan sirkulasi komunitas, ia melihat tiga tipe sirkulasi komunitas yang dialami umat manusia sepanjang sejarah. Tipe K yaitu suatu komunitas ditukar langsung dengan komunitas lainnya. Tipe ini dikenal dengan sistem barter. Selanjutnya tipe KUK, yaitu komunitas dikonversikan ke dalam uang. Kemudian uang dikonversikan lagi ke dalam komoditas. Dalam tipe ini uang digunakan oleh aktor sebagai sarana konversi. Selanjutnya dalam masyarakat kapitalis, tipe sirkulasi komoditas berubah menjadi UKU, yaitu uang digunakan untuk membeli komoditas. Kemudian komoditas dijual untuk memperoleh uang. Uang dalam tipe ketiga ini merupakan modal. Ia digunakan untuk membeli sesuatu yang dimaksudkan untuk dijual lagi. Selanjutnya menurut Max Weber, dalam teorinya tindakan sosial, di pasar bermula adanya persaingan dan berakhir dengan pertukaran dalam tahap pertama. Tekanan yang potensial diarahkan pada tawaran mereka, terutama tindakan potensial dan dari kelompok besar yang tidak terbatas atau pesaing rekanan. Dibandingkan oleh tindakan mereka sendiri, tahap kedua merupakan tahap yang terstruktur secara berbeda. Pada tahap ini, barter yang lengkap dengan tekanan yang lengkap. Pertukaran menunjukkan pola dasar dari semua tindakan sosial yang rasional. Misalnya suatu hal yang sangat dibenci pada setiap sistem dari etika fraternal. Selanjutnya menurut George Simmel, dalam karyanya The Philosophy of Money, merupakan karya George Simmel dan sebagai buku rujukan. Dalam bukunya tersebut, Simmel mulai dengan diskusinya tentang bentuk-bentuk umum dari uang dan nilai. Dia menjelaskan tentang dampak uang terhadap inner world dari aktor dan terhadap budaya secara umum. Selanjutnya menurut Talcott Parsons dan Smelser melihat uang salah satu aspek dari pasar, memainkan peran menghubungkan antara produksi dan pertukaran mereka. Itu menjelaskan hubungan antara keduanya dan memperhatikan baik pemikiran ekonomi klasik maupun sosiologi. Uang merupakan generalisasi dari daya beli yang mengontrol keputusan bagi pertukaran barang dan jasa. Adapun pemikiran sosiologi, uang menimbulkan sikap dan membuat prestis. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkuman dari materi perbedaan pasar tradisional dan modern dalam konstruksi sosial. Yang pertama itu konstruksi sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Selanjutnya perbedaan
pasar tradisional dan modern dalam konstruksi sosial ini, kalau pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar yang terjadi. Eh, Jika dilihat dari konstruksi sosial, maka proses sosial yang terbentuk dari tindakan dan interaksi yang menciptakan realitas sosial itu ialah proses dari tindakan tawar-menawar yang ada di dalam pasar tradisional, dan juga interaksi sosial yang tercipta di dalam pasar antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, kalau pasar modern, jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat adanya label harga yang tercantum dalam barang, yang itu akan di scan di barcode-nya. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Dalam pasar modern, proses sosial yang terbentuk tidak begitu dominan, dikarenakan dari interaksi sosial tidak ada interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung, serta pembeli lebih melakukan pembelian secara individual, seperti mengambil barang di tempat yang disediakan lalu tinggal bayar di kasir. Jadi sebuah realitas sosial yang diciptakan tidak begitu tampak. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang merupakan generalisasi dari daya beli yang mengontrol keputusan bagi pertukaran barang dan jasa. Adapun pemikiran sosiologi, uang menimbulkan sikap dan membuat prestis. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkuman dari materi perbedaan pasar tradisional dan modern dalam konstruksi sosial. Yang pertama itu, konstruksi sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Selanjutnya, perbedaan pasar tradisional dan modern dalam konstruksi sosial ini, kalau pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar yang terjadi. Jika dilihat dari konstruksi sosial, maka proses sosial yang terbentuk dari tindakan dan interaksi yang menciptakan realitas sosial itu ialah proses dari tindakan tawar-menawar yang ada di dalam pasar tradisional, dan juga interaksi sosial yang tercipta di dalam pasar antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, kalau pasar modern, jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat adanya label harga yang tercantum dalam barang, yang itu akan di scan di barcode-nya. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Dalam pasar modern, proses sosial yang terbentuk tidak begitu dominan, dikarenakan dari interaksi sosial tidak ada interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung, serta pembeli lebih melakukan pembelian secara individual, seperti mengambil barang di tempat yang disediakan lalu tinggal bayar di kasir. Jadi sebuah realitas sosial yang diciptakan tidak begitu tampak. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauleni Alganisa, BP 181081-1001. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai teori sosiologi sebagai pendekatan tentang pasar. Nah, untuk teori yang pertama itu ada yang disebut dengan teori struktural fungsional, yang mana teori ini menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Fungsionalis
melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Nah, mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Nah, untuk teori yang kedua ada yang disebut dengan teori struktural konflik, yang mana teori ini menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Teori struktural konflik ini melihat bahwa setiap struktur memiliki berbagai elemen. Nah, elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda pula. Nah, perbedaan tersebut memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi, konflik, dan perpecahan. Nah, melalui teori ini dipahami bahwa buta huruf terjadi karena adanya perbedaan akses antara berbagai orang terhadap sumber-sumber langka seperti barang, jasa, informasi, serta kekuasaan. Nah, perbedaan dari akses ini terjadi karena struktur tertentu yang tercipta atau diciptakan kelompok tertentu yang dipakaikan terhadap kelompok lain. Seperti itulah inti dari teori struktural konflik ini. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan teori interaksionalisme simbolik, yang mana teori ini memahami realitas sebagai suatu interaksi yang dipenuhi oleh berbagai simbol. Kenyataan merupakan interaksi interpersonal yang menggunakan simbol-simbol. Nah, menurut Turner ada 4 asumsi dari teori interaksionalisme simbolik ini. Yang pertama itu, manusia adalah makhluk yang menciptakan dan menggunakan simbol. Yang kedua, manusia menggunakan simbol untuk berkomunikasi. Yang ketiga, manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran. Dan yang keempat, masyarakat terbentuk dan bertahan dan berubah berdasarkan kemampuan manusia berpikir, mendefinisikan, untuk merefleksikan diri, dan serta untuk melakukan evaluasi. Nah, untuk teori yang keempat itu ada yang disebut dengan teori pertukaran, yang mana teori ini memiliki beberapa asumsi dasar. Yang pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, dia memperhitungkan antara untung dan rugi. Yang kedua, perilaku pertukaran sosial terjadi apabila perilaku tersebut berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, dan perilaku tersebut bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Nah, untuk asumsi dasar yang ketiga, yaitu transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Ferdi Oktaviandi akan melanjutkan penjelasan materi mengenai asal mula pasar. Asal mula pasar awalnya pasar di zaman prasejarah menggunakan sistem barter, yakni menukarkan satu barang dengan barang lainnya. Selama perkembangannya, sistem barter ini mengalami banyak sekali kendala. Salah satunya adalah nilai barang yang tidak sesuai dengan barang yang ditukarkan. Masalah lainnya adalah waktu dan jarak tempuh yang sangat mempersulit masyarakat dalam menukarkan dan memindahkan barang-barangnya. Tempat yang dipakai untuk menukarkan barang tersebut lah yang kemudian dikenal dengan istilah pasar. Saat uang mulai muncul, manusia menukarkan barangnya dengan sistem jual beli. Jika dulu masyarakat pergi ke pasar, pulang dan pergi sesuai dengan kebutuhan, kini sudah banyak individu atau sekelompok individu yang sengaja menggeluti bidang perdagangan, di mana mereka sangat membuat tempat permanen untuk menjajakan barang dagangnya. Menurut Durkheim dalam Johnson 1988 bahwa setiap masyarakat akan berkembang dari masyarakat tradisional yang bercirikan solidaritas mekanik dengan sistem ekonomi subsistem menuju masyarakat yang maju dan modern yang bercirikan solidaritas organik dengan sistem pertukaran ekonomi dalam sebuah sistem ekonomi pasar. Sedangkan menurut Polanyi ada 3 bentuk sirkulasi dalam masyarakat, yaitu resiprositas, redistribusi, dan pertukaran. Bentuk-bentuk sirkulasi ini berjalan secara berdampingan, bercampur, dan dalam tingkat yang berbeda dalam sepanjang sejarah umat manusia. Itulah penjelasan tentang asal mula pasar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan
Pemanfaatan dan penggunaan aspek ruang dan waktu lebih terkait kepada dimensi fungsional dari pasar itu sendiri. Dan adapun mengenai permainan aspek ruang dan waktu merujuk kepada dimensi persaingan dari pasar itu sendiri. Selanjutnya adalah penggunaan dan pemanfaatan aspek ruang. Nah, pada aktor pasar terutama ditujukan kepada fungsi ekonominya dan juga dapat diselimuti oleh kombinasi dengan aspek lain seperti politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Seperti kombinasi antara aspek fungsional ekonomi, rekreasi, komunikasi dari pasar yang menghasilkan berbagai mall dan supermarket yang didesain sedemikian rupa sehingga ada stand atau bioskop, arena bermain, kafe, dan seterusnya. Selanjutnya adalah permainan aspek ruang. Yang pertama itu adalah memperindah dan mempercantik ruang. Yang kedua, membuat orang betah untuk berlama-lama dan kembali lagi pada waktu yang lain ke tempat yang sama. Yang ketiga adalah kombinasi dari strategi yang pertama dan kedua. Pasar dibangun dalam ruang atau gedung yang sama dengan hotel, teater, sarana bermain. Selanjutnya adalah penggunaan dan pemanfaatan aspek waktu. Pemanfaatan aspek waktu dapat dilihat pada pemanfaatan atau momen tertentu seperti contohnya saja menjelang lebaran pada saat seperti ini untuk dijadikan masa-masa pengurangan harga atau adanya diskon yang besar-besaran yang diadakan oleh aktor pasar itu sendiri. Selanjutnya adalah permainan aspek waktu. Bentuk dari permainan dimensi waktu adalah penyimpanan atau penimbunan suatu komoditas guna mengantisipasi suatu permainan. Nah, permainan di sini yang dimaksud adalah pada saat dimensi waktu dapat dilihat oleh pasar modern, mall, supermarket, atau supermall. Di tempat-tempat tersebut selalu dipenuhi dengan cahaya lampu yang terang benderang serta tidak ada penunjuk waktu agar pengunjung tersebut betah dalam ruangan tersebut. Selanjutnya adalah terbukanya sekat ruang dan waktu pasar. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat sehingga memadatkan ruang dan waktu. Teknologi transportasi telah memadatkan ruang dan waktu sehingga jarak tidak terasa jauh saat tidak terasa lama. Kita juga bisa menjelajah ke berbagai pasar dunia dan berbelanja di sana cukup dengan menggunakan smartphone saja tanpa keluar rumah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari uang dalam perspektif sosial. Ada 3 pendekatan yang menjelaskan tentang asal-usul uang. Yang pertama adalah pendekatan komersial. Tesis utama dalam pendekatan ini adalah uang berasal dari pertukaran komersial atau perdagangan. Pendekatan ini didukung oleh paling sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama adalah teori pertukaran. Teori ini menerangkan bahwa fungsi pertukaran sebagai fungsi utama dari uang. Suatu barang dapat berfungsi sebagai uang jika mengambil alih media fungsi pertukaran. Yang kedua ada teori standar nilai. Menurut Marx, terdapat 3 tahap perkembangan pertukaran. Yang pertama adalah tahap ekuivalen yang sederhana, yakni langsung di antara 2 komoditi. Tahap ekuivalen yang terbentang yakni pertukaran yang bermula dari komoditi, kemudian dikonversi ke dalam uang, kemudian uang ini dikonversikan kembali ke dalam komoditi. Yang ketiga ada teori gudang nilai. Teori gudang nilai atau store of value theory dipelopori oleh John Locke. Menurut John Locke, barang-barang yang tidak tahan lama dari kebanyakan produk yang dihasilkan menyebabkan kebutuhan pentingnya uang yang tidak pernah membusuk. Kemudian masuk ke pendekatan yang kedua adalah pendekatan non-komersial. Yang pertama adalah teori asal mula dari agama. Laum tahun 1924 menemukan bahwa uang itu berakar dari nilai-nilai yang melekat pada kegiatan keagamaan dan pemujaan dalam masyarakat. Yang kedua adalah teori asal mula dari status simbol. Digagas oleh Wilhelm Gerloff tahun 1952, inti dari teori yang dibangun oleh Gerloff adalah bahwa objek-objek yang memiliki prestise seperti status simbol dapat menjadi cikal bakal dari asal-usul uang. Orang yang memiliki banyak prestise akan ditempatkan oleh masyarakat pada status sosial yang lebih tinggi dibandingkan yang memiliki sedikit atau tidak sama sekali prestise. Oleh karena itu, objek-objek yang memiliki prestise diperebutkan melalui pertukaran dengan barang-barang lain yang tidak atau kurang memiliki prestise. Yang ketiga adalah teori asal mula dari politik. Teori asal mula dari politik ini digagas oleh George Friedrich Knapp. Menurut Knapp, bahwa standar non-komersial dari fungsi pembayaran yang berbeda dipandang sebagai asal mula uang.
Pembayaran denda dengan benda tertentu, pemberian upeti dengan objek tertentu, atau pembayaran tanda takluk terhadap suatu kekuasaan dengan barang tertentu. Misalnya, yang ketiga adalah pendekatan baru. Pada umumnya, para teoritis yang mengembangkan pendekatan baru ini menjelaskan kemana-mana asal-usul uang dengan menggabungkan dua pendekatan yang disebut terdahulu. Philip Gerson misalnya menemukan dua fungsi utama dari uang, yaitu sebagai medium dan pertukaran, dan standar dari nilai titik sebagai medium dari pertukaran uang mungkin merupakan sesuatu yang komersial dan juga dapat menjadi sesuatu yang bukan komersial. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai fenomena pasar dalam perspektif sosiologis. Nah, untuk teori yang pertama ada yang disebut dengan teori struktural fungsionalis, yang mana teori ini menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat. Nah, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Nah, perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian lainnya. Nah, menurut teori ini, kehidupan sosial dipandang sebagai suatu keseluruhan atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, adanya ketergantungan dan berada dalam suatu kesatuan. Nah, untuk fenomena pasar di sini kita dapat melihat seperti halnya pedagang yang membutuhkan konsumen untuk menjual barang dagangannya, dan begitu juga sebaliknya konsumen yang membutuhkan pedagang untuk membeli barang yang diinginkannya. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori struktural konflik, yang mana teori ini melihat bahwa setiap struktur memiliki elemen yang berbeda. Nah, elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, serta tujuan yang berbeda pula. Maka hal itulah terjadinya disintegrasi, perpecahan, serta konflik. Nah, berdasarkan teori ini, konflik atau persaingan yang terjadi antara pedagang pasar modern dengan pedagang pasar tradisional disebabkan oleh perbedaan kepentingan di antara keduanya. Nah, menurut Ralph Dahrendorf, perbedaan kepentingan ini didorong oleh adanya dominasi yang tidak merata, yang dalam kasus ini pasar modern lebih memiliki peluang untuk berkembang daripada pasar tradisional. Akibatnya timbullah kesenjangan antara pasar modern dengan pasar tradisional yang kurang memiliki kekuasaan atau yang disebut dengan dominasi. Nah, ketika kesenjangan ini terus terjadi, kemudian muncullah yang disebut dengannya konflik. Di samping itu, sosiologi memandang pasar sebagai fenomena yang kompleks dengan berbagai macam perangkatnya. Nah, pasar dapat dipandang dari sudut yang beragam. Misalnya, pasar merupakan suatu struktur yang padat dengan jaringan sosial atau yang penuh dengan konflik dan persaingan. Nah, ada 3 sudut pandang dalam memahami pasar. Yang pertama, pasar sebagai arus barang dan jasa. Yang kedua, rangkaian mekanisme ekonomi. Dan yang ketiga, sebagai suatu sistem sosial dan kebudayaan di mana mekanisme itu tertanam. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai modal sosial dan modal budaya dan modal sosial dalam sosiologi pasar. Fungsi modal bagi Bourdieu adalah relasi sosial dalam sebuah sistem pertukaran yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka, yang layak dicari dalam bentuk sosial tertentu. Beragam jenis modal dapat dipertukarkan dengan jenis modal-modal lainnya. Pertukaran yang paling dramatis adalah pertukaran dalam bentuk simbolik. Sebab dalam bentuk simbolik inilah bentuk modal-modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang menjadi mudah dilegitimasi. Yang pertama, modal budaya. Modal budaya atau modal kultural merupakan representasi kemampuan intelektual yang berkaitan dengan aspek logika, etika maupun estetika, atau dalam bahasa lain disebut dengan modal yang mendasar pada pengetahuan yang dilegitimasi.
Modal kultural pada dasarnya berupa keyakinan akan nilai-nilai atau value mengenai segala sesuatu yang dipandang benar dan senantiasa diikuti dengan upaya yang untuk mengaktualisasikannya. Selanjutnya, modal sosial. Menurut Fukuyama, modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang menginginkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Pendapat Fukuyama ini sejalan dengan pendapat Coleman bahwa modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama dengan mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Unsur-unsur pokok dalam modal sosial ini berupa trust, yaitu saling percaya, jaringan sosial, social network, resiprositas, norma sosial, dan nilai-nilai. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya adalah gaya hidup dan perilaku konsumen. Nah, gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Faktor-faktor gaya hidup itu ada dua. Yang pertama faktor psikologi, faktor internal. Yang mana ada 4. Yang pertama personality kepribadian, yang kedua sikap-sikap yang memberikan tanggapan, yang ketiga pengalaman dan pengamatan, yang keempat konsep diri. Yang kedua adalah faktor sosial atau eksternal, yang mana ada 4 juga. Yang pertama kelompok referensi, yang kedua keluarga, yang ketiga kelas sosial, yang keempat budaya. Selanjutnya adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilakukan oleh seseorang baik sebagai seorang individu maupun sebagai suatu organisasi usaha untuk mencari, membeli, menggunakan, menikmati, mengevaluasi, serta melepas produk. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang mana yang pertama faktor budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok, acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Yang keempat adalah faktor psikologis, yaitu satu perangkat proses psikologis yang berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.